Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap bersyukur bahwa Tuhan masih mengingatkan kita lewat masalah, mengingatkan kita lewat permasalahan yang boleh Tuhan izinkan untuk kita. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, indah pada waktunya. Mungkin kau pernah merasakan kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam, dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai Rimon, ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem.
tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang Sulit, dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah indah pada waktunya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita mendengar kata indah pada waktunya, mungkin pemikiran kita segera mengarah pada momen pernikahan, ya kita mengalami masa-masa pacaran, pendekatan, begitu kan, mengalami suatu masalah di tengah-tengah kita, pendekatan, begitu kan, dan akhirnya indah pada waktunya kita menikah juga. Semua dilalui bersama-sama dan indah pada waktunya dalam pernikahan. Mungkin itu, kalau kita mendengar kata indah pada waktunya, mungkin pemikiran kita ke arah pernikahan. Mungkin sidang jemaat Tuhan, pikiran kita segera mengarah pada momen pernikahan tersebut. Akan tetapi itu berbeda dengan nas hari ini. Artinya pertanyaan ini atau pernyataan ini menunjukkan waktu tegaknya kedaulatan dan kekuasaan Tuhan di bumi ini. Saat itu semua orang akan sujud menyembah kepada Tuhan Allah dari segala bangsa. Tuhan. Itu artinya indah pada waktunya. Artinya semua bangsa akan mengenal siapa itu Tuhan Allah. Ya. Sidang jemaat Tuhan, dalam perjalanan sejarahnya bangsa Israel berulang kali ditaklukkan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Seolah-olah Allah mereka sembah lemah. Itu pemikiran bangsa lain, ya. Dan tidak mampu berbuat apa-apa. Khususnya ketika mereka ditindas, dianiaya, dan kejahatan merajalela di sekitar mereka yang mereka alami. Akan tetapi sidang jemaat Tuhan, kita melihat bahwa Allah telah mengatur segala sesuatu karena Ia yang berkuasa atas segala bangsa. Allah seperti seorang, bisa dikatakan seperti sutradaranya, mengatur jalan sebuah jalan cerita atau peristiwa sejarah. Dalam adegan pertama kita lihat bahwa Allah mengumpulkan bangsa-bangsa untuk memerangi Yerusalem. Artinya Allah mau menghukum Yerusalem atas segala kejahatan yang mereka lakukan. Kota-kotanya direbut, dijarah, dan perempuan-perempuan ditiduri. Bahkan sebagian besar dari mereka menjadi tawanan di pembuangan. Ini adalah suatu hukuman yang mereka terima akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Allah membuat seolah kejahatan itu menang. Ya, makanya tadi ada anggapan bahwa di mana Allah itu, kok umat pilihannya tidak dibela begitu. Namun pada adegan berikutnya Tuhan tampil sebagai pahlawan memerangi kejahatan dengan kekuatan besar. Ia menguncangkan dunia, mengalahkan kejahatan dan mengembalikan kedamaian itu, dan mengembalikan kejayaan itu, kejayaan Yerusalem. Itulah saat Allah bertahta sebagai raja. Ya, itulah saatnya. Dan bahwa hari ini kita menyaksikan dunia begitu penuh dengan kejahatan. Hukum tidak mampu lagi berdiri tegak. Penindasan terhadap orang jelata dan di mana-mana. Walaupun demikian, kita jangan putus asa. Saat ini Allah sedang menantikan waktu yang tepat untuk memutarbalikkan semuanya. Ia akan datang tepat pada waktunya. Saat kedatangannya, kita akan terkagum-kagum sidang jemaat Tuhan dan menyembah karena kekuasaannya yang begitu besar akan ditunjukkan kepada kita asal kita setia. Ya, seperti bangsa Israel, orang Yerusalem. Ya, orang Yerusalem, bangsa umat pilihan Allah. Awalnya mereka dihukum oleh Allah karena ketidaksetiaan. Begitu juga kita sedang jemaat Tuhan, terkadang kita lalai,
Terkadang kita lupa akan kuasa Tuhan. Terkadang kita lupa akan kebaikan Tuhan. Kita terlena dengan keadaan dunia ini. Kita terlena dengan masalah-masalah kita. Sehingga kita menyibukkan dengan diri kita sendiri. Bahwa kita lupa siapa yang sebenarnya memberikan dan mengizinkan semuanya itu untuk kita. Tuhan mau kita datang kepada Dia. Tuhan mau kita mengakui Dia. Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Minta Dia memimpin kita, memampukan kita agar kita mampu menjalaninya, agar kita mampu menghadapi segala sesuatunya. Tidak akan mampu badai sekencang apapun menerpa kita kalau Tuhan ada beserta kita. Kalau Tuhan Yesus ada di pihak kita, tidak seorang pun yang mampu melawan kita. Ya, mau masalah seberat apapun, pasti Tuhan Yesus mampukan kita melewati itu. Jangan anggap masalah itu sebagai hukuman atau kutukan untuk tidak. Terkadang lewat masalah itu kita diingatkan, terkadang lewat masalah itu kita dibentuk, terkadang lewat masalah itu kita diasah oleh Tuhan. Apakah kita benar-benar setia di hadapan Tuhan? Ya, saya kena percaya sidang jemaat Tuhan seperti tema kita indah pada waktunya. Kita percaya, kita imani bahwa dalam kehidupan kita ini akan indah pada waktunya. Kita akan bersama-sama menumpas segala kejahatan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus untuk memenangkan kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan kita, dalam gereja kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami belajar bagaimana Tuhan menghukum kami agar kami sadar bahwa kesalahan kami itu adalah salah di mata Tuhan. Kami mau ya Tuhan diubahkan oleh Tuhan. Kami mau ya Tuhan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu. Agar kami kuat Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan melalui kuasa Roh-Mu. Agar kami terus tegak berdiri di jalan Tuhan dan tidak goyah. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata